istri mereka. Iya. Nah, fuqaha ini sendiri kalau saya ingin mengkritisi bahwa mana mungkin orang hamil 4 tahun. Nah, mana mungkin anak perempuan dipaksa suka tidak suka dan sah. Mana mungkin seorang lelaki bisa menceraikan suaminya tanpa alasan pun sah. Mana mungkin perempuan itu seluruh tubuhnya adalah aurat. Sehingga seorang calon suami pun itu baru boleh melihat kalau sudah ada DP dulu, kepastian mau menikahinya itu, dan dia terbatas hanya muka dan telapak tangan. Mau perempuan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh usaha, tidak boleh naik mobil, tidak boleh naik motor, disimpan di rumah. Apakah seperti itu peradaban yang kita bangun? Saya tidak melihat seperti itu. Nah, makanya demikian, seperti orang berzina dirajam, nggak ada dalam Al-Qur'annya dirajam, itu nggak ada. Alasannya apa? Ada, yaitu asyaikhu wasyakhatu idza zanaya fajliduhuma nakalan minallah. Di mana katanya sudah dinasah, tidak dicantumkan. Dulu disimpan di kamar Siti Aisyah, dipatok ayam. Jadi ayat itu hilang, ayatnya hilang tapi hukumnya masih berlaku. Ini bagaimana logika hukum? Pasalnya dibuang tapi hukumnya masih berlaku. Nah, ini semacam ini, dan kita biarkan saja semacam itu. Pak Bang Nursi ahli hukum, mana mungkin pasalnya dibuang hukumnya masih berlaku. Ini kan persoalannya. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita kritisi, dan saya kira saya ingin mengajak teman-teman, cobalah kita bikin fikih Islam Indonesia khusus lah, kita kira-kira. Sebenarnya sebelum sampai pada fikih Islam ya. Iya, Mari kita mengambil relasi misalnya untuk meluruskan pengertian iman dalam perspektif tadi bunyal Islam ala khamsin, dalam pengertian al-imanu aqdun biqalbi iqrar bilisan, sehingga dia rujuk semuanya ke dalam posisi ayat sehingga kita tidak tersesat. Saya sekali lagi ingin mengatakan pada khususnya pada diri saya dan pada Buya, saya sedih melihat pengetahuan kebanyakan ustadz, ulama ketika mencoba memahami ayat itu lemah dalam metodologi, sehingga mereka sekedar mengambil harfiah lalu mereka masuk ke dalam fuqaha, dalam pengertian seorang ahli hukum. Saya bilang dia nggak ngerti apa itu yang namanya hukum dalam perspektif itu. Dia tidak tahu apa itu definisi hukum posisinya. Kita katakan kalau kita ambil Al-Maidah, fahkum kalimatnya. Itu kan artinya tegakkan hukum, tapi hukum yang mana? Dalam usul mengatakan hukum Allah, tapi kemudian kalau kau maksud hukum manusia, bagaimana ceritanya? Jadi dalam bahasa yang lain, saya ingin mengajak bahkan Buya Sakur, mari kita benahi dulu. Tadi saya terkejut juga ketika Buya punya pemahaman yang sama tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngapain mesti bersaksi? Bersaksi ada cuma pihak ketiga. Saya terkejut karena saya yang acap kali mengatakan ini beda sekali. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi itu pihak ketiga, dia tidak memberi girah, tidak ada semangat untuk menegakkan hakikat, tidak ada semangat untuk menegakkan ma'rifat. Ya. Itu bedanya. Makanya kemudian kita perbaiki dulu. Al-imanun aqdun biqalbi iqrar bilisan, ketemu dengan bunyal Islam ala khamsinnya, ketemu dengan struktur Al-Qur'annya yang tadi hudalinas wa bayinat minal huda wal furqan. 3 struktur tadi pertemuannya. Nah, dengan begitu kita akan merasakan bahwa yang namanya perlawanan Islam terhadap dunia yang jongkar balik itu dilakukan dengan 2 hal. As-sidda'u ala kufar, ruhamau bainahum. Gitu ya. Saya sambung lagi.